Halo dulur sedayana, jumpa lagi di channel Heri Babakan. Bagi yang baru nonton serial Sweet Home ini, silahkan nonton dulu episode-episode sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update-update alur cerita film dan serial terbaru lainnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi kuy, kita putar intronya. Episode kemarin benar-benar menguras air mata karena kepergian Mamang Jae-hoon, dan sekarang para penghuni apartemen sedang berkumpul untuk pemakaman Mamang Jae-hoon. Mereka sangat sedih, terutama Jisoo. Ia sangat terkejut atas kepergian Jae-hoon. Jisoo pergi menyendiri. Ia mengingat obrolan terakhirnya dengan Jae-hoon. Saat sebelum Jae-hoon pergi menyerang monster satpam, Jae-hoon mengatakan bahwa ia menyukai Jisoo. Jae-hoon mengatakan itu seakan-akan ia sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Jisoo tidak bisa membendung air matanya lagi. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia tidak mengerti lagi akan takdirnya. Kedua orang yang ia cintai selalu pergi meninggalkannya. Entah itu bunuh diri atau dibunuh monster. Tidak lama, Eun-yu datang membawakan makanan untuk Jisoo. Tapi Jisoo mengusirnya. Ia meminta Eun-yu untuk menjauhinya jika tidak ingin tertular kesialannya. Mendengar itu, Eun-yu mulai terbuka dengan Jisoo. Ia menceritakan masa lalunya yang gagal menjadi seorang balerina karena kecelakaan kedua orang tuanya saat ingin pergi ke pertunjukan baletnya. Dari sana, hidup Eun-yu dan kakaknya berubah. Eun-yu selaku seorang kakak mengorbankan pendidikan kedokterannya demi membiayai sekolah balet Eun-yu. Namun, Eun-yu tidak bisa menjadi balerina lagi karena pergelangan kakinya yang cedera fatal. Eun-yu mengatakan bahwa hidup Jisoo bukanlah yang paling menyedihkan dan meminta Jisoo agar tidak memperburuk keadaan yang sudah buruk ini. Sebelum pergi, Eun-yu memberikan pedang Jae-hoon yang patah kepada Jisoo, membuat Jisoo mengingat perkataan Jae-hoon saat dia memilih pisau pada saat ulang tahun pertamanya. Sekarang Jisoo mengerti arti dari pisau itu, bahwa Jae-hoon akan terus mengangkat pedangnya untuk melindungi banyak orang sampai akhir hidupnya. Belum apa-apa udah dibikin sedih ya, karunya si teteh Jisoo. Di beda tempat, tentara yang sebelumnya menyekap Yi-kyung sedang menyelidiki mobil tentara lainnya yang terlihat seperti habis dirampok atau semacamnya. Pasalnya, tentara yang ada di mobil itu mati dengan mengenaskan. Semua ibu jari mereka putus dan mereka terlihat kehilangan sesuatu di dalamnya. Apa yang terjadi ya sama tentara-tentara itu? Tidak lama lagi akan kita ketahui jawabannya. Kembali ke gedung apartemen, terlihat kakek An menyarankan agar kelompoknya bersembunyi di bawah gedung. Karena jika mereka nekat melawan akan banyak nyawa yang menjadi korban. Tidak lama ada sebuah mobil tentara yang terlihat dalam pengawasan mereka. Yi-kyung mengira kalau itu adalah tentara yang tadi menyekapnya. Namun kakek An mengatakan agar tidak percaya pada siapapun di situasi saat ini. Lebih baik mereka berusaha dengan kemampuan mereka sendiri. Mobil itu semakin mendekat ke arah gedung apartemen dan langsung menerobos gerbang utama apartemen, membuat orang-orang di sana lari berhamburan. Turunlah sekelompok orang yang kelihatannya bukan seperti tentara. Ketua dari kelompok jahat itu menghampiri si tentara kabur yang ada di episode sebelumnya. Tanpa salam, sapa, dan alasan yang jelas, ketua yang diketahui bernama Shin Jung-suk itu langsung menusuk si tentara kabur dengan bertubi-tubi, lalu memotong ibu jari si tentara. Dari sini kita mendapatkan jawaban bahwa yang membuat kekacauan di mobil tentara sebelumnya adalah mereka. Lalu benda yang hilang itu adalah koper yang sekarang mereka pegang. Jadi sekumpulan penjahat itu memotong ibu jari setiap tentara untuk membuka koper itu menggunakan sidik jari. Namun lagi-lagi sidik tentara yang kabur itu tidak cocok, lalu ketua penjahat itu langsung menembaknya. Jung-suk memerintahkan untuk mengumpulkan semua penghuni apartemen ke dalam lingkaran yang kecil guna membatasi gerak mereka. Kelompok penjahat itu terlihat sangat kejam. Si ketua tiba-tiba menembak Ji-eun hanya karena ia keluar dari lingkaran, membuat penghuni apartemen yang sudah seperti keluarga itu marah, namun mereka tidak bisa apa-apa. Yoon-soo yang melihatnya pun ingin melawan namun dicegah Eun-yu.
Jungsuk memaksa mereka agar mereka patuh terhadap setiap perintahnya jika tidak ingin bernasib sama seperti Ji-un. Eun-yuk mencoba memancing si ketua penjahat itu untuk menggali informasi tentang siapa mereka. Jungsuk mulai menceritakan bahwa apartemen ini bukanlah pemberhentian pertama mereka. Sebelumnya, mereka berhenti di sebuah gereja yang terbakar. Tidak ada monster di sana, namun mereka menemukan tumpukan mayat. Dari sana, Eun-yuk mengetahui bahwa mereka adalah seorang kriminal yang membunuh dan mencuri senjata dari tentara. Itu artinya senjata mereka sedikit. Mau tidak mau, mereka harus menunggu. Eun-yuk juga mengatakan bahwa senjata kelompoknya bukan hanya Yunsu, tapi ada Yi-kyung dan Sang-wook yang tidak tertangkap. Eun-yuk yakin bahwa akan ada kesempatan untuk bisa melawan orang-orang jahat ini. Jungsuk menemukan data-data dan rencana untuk mengatur kelompok yang Eun-yuk buat sebelumnya. Tertarik akan kecerdasan Eun-yuk, Jungsuk meminta Eun-yuk untuk bergabung ke dalam kelompoknya, jika tidak ia akan mati. Mau tidak mau, Eun-yuk menyetujuinya. Salah satu penjahat itu menemukan Bu Seon-young. Jungsuk yang mengetahui bahwa Bu Seon adalah monster berniat membunuhnya, namun dicegah Eun-yuk. Ia mengatakan bahwa Bu Seon juga masih separuh manusia. Lagi pula ada monster yang tidak menyakiti manusia. Mendengar hal itu, Jungsuk mengatakan Eun-yuk hanyalah anak-anak yang perkataannya bertolak belakang dengan tindakannya. Jika memang tidak berbahaya, lalu mengapa Bu Seon dikurung? Itu pasti karena mereka pun takut. Jungsuk pun langsung menembak Bu Seon tepat di depan mata Eun-yuk. Ia hanya bisa terdiam dan menangis. Di sisi lain, Yi-kyung mulai bergerak. Ia mengambil koper yang tadi penjahat itu bawa, lalu bersama dengan Sang-wook. Perlahan mereka melumpuhkan satu persatu para penjahat itu. Melihat kemampuan bela diri Yi-kyung yang hebat, Sang-wook mengira bahwa Yi-kyung hanyalah mantan damkar. Tapi ternyata Yi-kyung pernah menjadi pasukan khusus. Dalam perjalanan, mereka menemukan Yungsu yang ternyata bersembunyi atas perintah kakean. Lalu tiba-tiba muncul monster lendir saat ingin dibunuh oleh Sang-wook. Yungsu mengatakan bahwa monster lendir itu yang sudah membantunya bersembunyi. Yi-kyung dan Sang-wook langsung menyerang anggota kelompok jahat itu sebanyak yang mereka mampu. Eun-yuk dan penghuni lainnya pun tidak ingin ketinggalan kesempatan itu. Mereka ikut menyerang para penjahat, namun itu tidak berlangsung lama. Jungsuk membalikan keadaan seperti semula dengan mengancam akan membunuh Eun-yuk. Di saat keadaan sedang ricuh, Bu Seon muncul. Ia sudah menjadi monster seutuhnya dan membunuh salah satu anggota penjahat. Saat Bu Seon ingin membunuh Eun-yuk, Yunsu menghalanginya. Alhasil ia menjadi tameng dan tertusuk. Yunsu dengan berat hati mencekik Bu Seon hingga akhirnya benar-benar mati. Tidak lama Yunsu pun pingsan. Jungsuk yang melihat kejadian itu pun merasa ada yang aneh dengan Yunsu, dan ia baru mengetahui bahwa Yunsu juga seorang monster. Jungsuk memerintahkan anggotanya membakar mayat Bu Seon dan membawa Yunsu ke atap. Kyung-mu, si penjahat mesum, meminta Yuri untuk mengikutinya ke sebuah ruangan yang ternyata ada Jisoo di dalamnya. Saat Kyung-mu ingin melancarkan niat buruknya, Jisoo menyerangnya dan itu menjadi kesempatan Yuri menusuk penjahat mesum itu dengan pedang peninggalan Jae-hoon dan mati di tangan Yuri. Namun itu membuat Yuri shock atas apa yang sudah ia lakukan. Yuri yang biasanya membantu orang untuk tetap hidup, tapi kini untuk pertama kalinya ia membunuh orang. Karena shock berat, asma Yuri kambuh. Untungnya ada Sang-wook yang segera menolongnya dan mencoba menenangkan Yuri. Dari sini kita melihat kedekatan Sang-wook dan Yuri setelah apa yang mereka lalui membuat mereka jadi saling peduli satu sama lain. Karena si ketua penjahat dan beberapa anggotanya sedang ke atap membawa Yunsu, membuat Yi-kyung memiliki kesempatan lagi untuk menyerang. Karena penjahat yang berjaga hanya satu orang, membuat Yi-kyung dan penghuni apartemen berhasil menang dan langsung pergi mengamankan diri. Dalam kejadian ini, Lusik terlihat tidak bergeming sedikit pun. Tampaknya ia pun sudah mulai merasakan gejala terinfeksi, yaitu tak sadarkan diri dan mimisan. Di atap apartemen, Jungsuk tidak mengetahui keadaan di lantai utama yang mulai kacau. Ia malah sibuk memikirkan cara yang menyenangkan untuk menyiksa Yunsu, bukan langsung membunuhnya.
Aduh, jiwa-jiwa psikopat mulai muncul lagi nih ya kayaknya. Jung-suk terus menembaki Yun-su yang sudah sadar. Tidak menyerah, Yun-su terus bangkit untuk menutup pintu dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh ke bawah. Tapi tiba-tiba Woo Myung menyerang Jung-suk dan menjatuhkannya dari atap apartemen. Ternyata Woo Myung ini adalah orang terinfeksi spesial yang kabur. Woo Myung tidak memberitahu Jung-suk akan hal itu. Tidak lama, ada helikopter yang menyebarkan selembaran panduan untuk melaporkan orang terinfeksi spesial dan akan diberi imbalan dengan memindahkan si pelapor ke tempat yang lebih aman. Woo Myung terus meyakinkan Yun-su kalau manusia saat ini sangat membenci monster, terlebih setelah membaca selembaran itu. Yun-su awalnya ragu dengan Woo Myung, namun saat sampai di lantai bawah, ia melihat orang-orang berkumpul dan terlihat akan menyerang Woo Myung. Yun-su pun meminta orang-orang untuk menjauhkan senjatanya karena Woo Myung sudah menyelamatkannya dan Woo Myung adalah monster seperti dirinya. Woo Myung menceritakan awal dirinya menjadi orang terinfeksi spesial. Woo Myung ini ternyata parasit cair, di mana ia bisa berpindah-pindah tubuh. Lalu ia juga mengatakan bahwa semua eksperimen pemerintah selalu gagal mengeluarkan monster itu karena monster itu bukan berada dalam dirinya, melainkan Woo Myung lah monster yang sesungguhnya. Dan mengatakan bahwa ini adalah evolusi manusia telah gagal dalam seleksi alam. Di saat yang bersamaan, ada monster lendir yang muncul dari pipa. Beberapa orang mulai panik dan ingin membunuh monster itu. Yun-su menangis meyakinkan orang-orang bahwa monster baik. Yun-su juga sempat mengatakan bahwa monster itu tidak berbahaya. Namun orang-orang tidak mendengarkannya dan ia langsung membakar monster lendir itu. Melihat kejadian itu, membuat Yun-su yakin bahwa manusia dan monster tidak bisa hidup berdampingan. Eun-yuk dan adiknya membicarakan selembaran kertas yang disebarkan militer tadi. Namun Eun-yuk yakin bahwa itu hanyalah kebohongan karena mereka tidak tahu di camp itu kapan dan entah siapa yang akan terinfeksi. Bagaimanapun, menjanjikan suatu hal yang di saat yang tak pasti seperti ini, kemungkinan itu adalah kebohongan. Eun-yuk dan Yi-kyung mencoba berbicara dengan Woo Myung. Ia meminta maaf atas kekacauan yang kelompoknya perbuat sebelumnya. Sebagai gantinya, Woo Myung memberitahu mereka rencana para militer bahwa mereka akan memusnahkan tempat ini sekaligus juga manusia di dalamnya. Entah itu sudah terinfeksi ataupun yang belum terinfeksi, mereka tetap akan melululantahkan semuanya. Yi-kyung menceritakan soal alat pelacak itu kepada Eun-yuk, bahwa alat itu akan mendatangkan para militer jika ia menyalakannya. Eun-yuk langsung menaruhnya ke dalam laci. Percakapan mereka ternyata didengar salah satu penghuni apartemen. Dan dodolnya ia langsung menyalakan alat pelacak itu tanpa sepengetahuan Yi-kyung maupun Eun-yuk dengan alasan ia ingin tetap hidup. Di lain tempat, Sang-wook melihat obat inhaler Yuri kosong dan langsung menggendong Yuri yang sudah terlihat tidak berdaya. Namun dicegat oleh Woo Myung yang mengira kalau Sang-wook ingin melaporkan keberadaannya mereka pada militer. Yun-su yang melihat keadaan Yuri membiarkan Sang-wook untuk pergi. Saat sudah hampir sampai mobil, tiba-tiba Woo Myung menembaki Yuri. Ia juga melempar Yun-su yang berusaha mencegahnya. Lalu menembaki penghuni lain di sekitarnya dan mengenai salah satu penghuni apartemen, membuatnya tewas di tempat. Yun-su bangkit, namun sayangnya Woo Myung lebih kuat darinya. Dengan nada jahatnya, Woo Myung menjelaskan bahwa dialah yang merasuki tubuh Busun. Mendengar itu membuat Yun-su marah. Tidak lama, gerhana pun terjadi. Yun-su akhirnya membiarkan sisi monsternya mengambil alih tubuhnya. Lengan kanan Yun-su berubah menjadi batu-batu tajam dan runcing yang panasnya seperti bara api. Yun-su langsung menangkap Woo Myung dan melelehkan tubuh Woo Myung dengan sayap hitamnya. Setelah itu, Yun-su yang masih dikuasai sisi monsternya malah menjadi tidak terkendali. Sebelum menyerang penghuni lain, Dusik datang dan memeluk Yun-su. Mencoba menenangkan Yun-su sampai akhirnya tubuh dan sisi manusia Yun-su kembali. Ia langsung menangis jadi-jadinya dalam pelukan Dusik.
Di sini kita lagi-lagi dibuat sedih, mengingat bahwa Yunsu tidak pernah merasakan kasih sayang dan kehangatan dari seorang ayah. Dan sekarang Dusik telah menggantikan posisi ayah bagi Yunsu. Namun sayangnya Dusik tidak terselamatkan akibat tubuhnya berkali-kali tertusuk sayap tajam Yunsu. Di luar apartemen, Yuri yang sekarat pun masih mengingat kejadian saat ia membunuh penjahat mesum itu. Sang-wook terus mengatakan bahwa penjahat itu bukanlah manusia. Dan akhirnya Yuri mati dengan damai. Saat sudah sadar, ingatan Yunsu menghilang karena efek dari kejadian tadi. Namun saat melihat ke arah Dusik yang sudah tidak bernyawa membuat Yunsu menangis. Ia bingung kenapa ia menangis, tapi ia merasakan bahwa hatinya saat ini sangat hancur. Yunsu hanya menyendiri dari kejauhan. Eunyu memperhatikan Yunsu. Ia mengingat janji sepihak mereka sebelumnya. Dalam janji sepihak itu, Eunyu mengatakan dalam hatinya bahwa Yunsu harus selamat demi dirinya sendiri dan demi kelompoknya. Eunyu hanya bisa menangis. Keesokan harinya, kakek An ditemukan sudah meninggal karena penyakit yang ia derita selama ini. Penguburan kakek An dan Yung Il pun dilakukan. Saat menggali tanah, Ikyung tidak sengaja menemukan jalan di bawah tanah yang sepertinya sudah kakek An temukan sebelumnya, dan tidak lama salju pertama pun turun. Shin memperlihatkan monster parasit cair yang diduga itu adalah Wimyeong masuk ke dalam mobil sebelum akhirnya keluar meninggalkan gedung apartemen. Saat malam tiba, salju mulai tebal menutupi jalan dan juga gedung apartemen. Para tentara mulai berdatangan dan mengepung gedung karena ulah Jae-hwan yang mengaktifkan pelacak itu sebelumnya. Di bawah tanah sudah ada salah satu penjahat komplotannya Wimyeong yang berniat untuk kabur, tapi malah tidak sengaja menyalakan granat yang ada di sana. Mengira itu sebuah serangan, tentara pun langsung menembak ke arah gedung. Para penghuni apartemen berusaha menghindar dan pergi ke bawah tanah. Saat baru masuk, Eunyu tidak melihat Yunsu di belakang. Eunyu pun menyusul Yunsu dan mengatakan pada Eunyu bahwa ia akan kembali. Eunyu berusaha membujuk Yunsu agar kembali pada rombongan. Namun Yunsu lebih memilih untuk keluar menyerahkan diri. Karena guncangan granat tadi membuat gedung apartemen perlahan runtuh, membuat Ikyung dan rombongan terpaksa menutup pintu bunker. Namun Eunyu melarangnya karena sang kakak belum juga kembali. Ia mengatakan bahwa Eunyu sudah berjanji padanya untuk kembali. Namun ia ingat omongan kakaknya sebelumnya bahwa menjanjikan sesuatu di saat seperti ini kemungkinan adalah kebohongan. Dan itu berarti Eunyu berbohong akan kembali. Eunyu pun mulai menangis histeris. Di lain sisi, Eunyu memilih untuk tetap tinggal di apartemen dikarenakan ternyata ia sudah terinfeksi. Dengan air matanya yang mengalir, ia yakin dengan keputusan terakhirnya untuk melindungi sang adik. Di luar apartemen, Yunsu terus ditembaki para tentara, sama seperti scene awal serial ini. Ia terus berjalan dan di saat itu pula ingatannya mulai kembali. Sebelum akhirnya Yunsu berhasil diamankan militer. 30 jam kemudian, Yikyung dan rombongan akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Sesampainya di atas, mereka sudah ditunggu para militer. Yikyung langsung menyerahkan koper yang dicuri penjahat tadi dan masih dalam misteri. Apa sih isi dalam koper ini? Rombongan pun dibawa ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Yikyung harus mengikuti perintah pemimpin militer itu karena yang mengaktifkan pelacak itu bukanlah Yikyung. Itu berarti perjanjian Yikyung dan militer belum terlaksana. Dengan mengenakan baju tentara, Yikyung pergi. Namun di sini masih belum jelas ya, kemana dan apa tujuan Yikyung pergi. Shin menunjukkan keberadaan Yunsu di dalam mobil tentara. Terlihat Sang-wook yang sedang menyetir. Dan di sebelahnya ada tentara yang sebelumnya mengamankan Yunsu. Itu pingsan apa udah modar? Itu yang nggak tahu juga. Di sini endingnya benar-benar menggantung, membuat pemirsa termasuk saya juga teh greget dan mulai mengharapkan ada
gitu ya season keduanya. Tapi dari ending yang menggantung ini banyak pemirsa yang berteori bahwa yang menyetir itu kemungkinan bukanlah Sang-wook, melainkan Wimyeong yang menggunakan tubuh Sang-wook. Teori itu diperkuat dari luka bakar di wajah Sang-wook yang menghilang. Karena kan monster itu memiliki regenerasi yang cepat. Lalu orang yang mirip Sang-wook itu pun mengatakan, lama tak jumpa Cha Yun-soo. Dan the end. Inilah akhir dari serial Sweet Home. Walaupun endingnya menggantung, tapi saya benar-benar takjub sama serial ini. Ceritanya epic dan pemeran karakternya yang menjiwai membuat serial ini sangat viral di tahun 2020 kemarin. Seperti itulah penjelasan alur cerita Sweet Home 2020, dan sampai jumpa di penjelasan alur cerita lainnya. Hatur nuhun.